Iya, Yesaya 30 kita akan lihat bersama-sama. Yesaya 30 dari ayat 27. Ayat 27. Iya, kita lihat di sini. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesakan di mulut suku-suku bangsa. Saudara, akhir-akhir ini kita sedang melihat kejadian-kejadian yang sungguh tidak enak, saudara. Kita pikir bahwa kalau kita ada mungkin di Amerika bisa damai. Karena Amerika, waktu ditanya, saya lihat ditanya orang Indonesia ke teman Indonesia di sana, dan dia bilang, oh Amerika tidak apa-apa. Amerika, ya katanya kan begitu ya. Amerika katanya, oh santai, Amerika baik saja, nggak ada masalah. Mereka itu tenang, punya urapan karena punya nabi-nabi yang hebat-hebat di sana. Karena Indonesia mengharapkan nabi-nabi dari sana yang akan membawa api di Indonesia selalu. Nanti kalau ada nabi dari sana datang, barulah Indonesia berdoa semangat untuk buat kebangunan rohani, saudara. Maka waktu ditanya teman, saudara, bagaimana keadaan? Itu padahal ada di online ya di orang semua bisa dengar loh, saudara. Dan dia katakan bahwa tidak masalah semuanya, kami di sini mah tidak ada masalah, kami sini tenang aja, berjalan seperti biasa. Tapi saya pikir cucu saya di sana kok tidak sekolah, kok yang ini kerjanya di rumah. Tapi karena dia mungkin pendeta, jadi dia bilangnya begitu. Oh tidak ada apa-apa karena mereka ada di Moresorulu, pelayanan yang luar biasa. Jadi pikir oh berarti hebat ya, tidak ada masalah yang hebat, tidak ada yang menyeramkan, saudara. Oh lebih baik kita pergi ke Amerika saja. Di Amerika tenang, ya kan, tenang saja. Kapan-kapan kalau sudah ini kita nongkrong, tinggal saja di anak saya di Amerika, atau tinggal saja di sana. Di sana mungkin lebih tenang. Tetapi saudara, sekarang di manakah tempat yang tenang? Kejadian di Indonesia tentang bakar-bakar itu, saudara, dan itu terjadi berapa tahun lalu dan tidak berulang-ulang yang banyak begitu. Iya, tetapi di sana, sangat dilihat, ya dijarah semua, ya sampai masuk ke showroom mobil, terus dihancur-hancurin, terus ada yang bakal dihancur. Terus pikir, kok seperti orang tidak terpelajar, dipikir yang terpelajar cuma di Amerika, karena orang Indonesia kirim anaknya belajar di Amerika, dan tidak ada orang Amerika yang nggak belajar mungkin karena sekolah-sekolah di sana pun ditanggung pemerintah. Jadi kenapa jadi orang seperti di Indonesia? Iya, seperti di Indonesia penuh dengan perbedaan rasis. Kalau sini rasis agama, di sana rasis apa, ya kan? Iya. Nah, kita lihat rasis, kulit putih, kulit hitam. Kalau sini agama sana, iya saudara. Tetapi ternyata sama. Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa. Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa. Ya kita bilang, kalau tahu tinggal di sana tenang ya. Ya teman-teman kayaknya tenang. Karena itu yang jawab itu teman baik saya juga, yang bilang seperti itu, bahwa kami tenang saja. Iya, berapa minggu kira-kira, baru minggu lalu kalau nggak salah ya, dia bilang begitu ya. Iya, dan dia bilang, saya nanti akan khotbah di Indonesia, itu kamu lihat saya akan. Nah, saya pikir, di sana membutuhkan, ya kan? Nah, saudara, sebab itu tidak ada yang paling damai selain di kaki Tuhan. Tidak ada
lagi kota yang dia bilang tenang selain hanya dekat dengan Tuhan. Saudara, hanya dekat dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa, Tuhan sedang memproses di manakah emas permatanya Tuhan itu. Di mana, saudara? Maka sebab itu Tuhan akan menemukan bahwa ini kami Tuhan yang duduk di kaki Tuhan. Kalau Anda lihat di sini kata yang dikatakan hembusan nafasnya, karena bibirnya penuh amarah, lidahnya seperti api yang memakan habis. Ya, kalau kita lihat orang-orang itu marah, nggak karuan marahnya ya. Saudara, saya pikir kalau marah karena agama itu lebih parah, pikir Indonesia ya. Ternyata marah, ya saya pikir itu perbedaan ras itu sangat-sangat, saudara. Dan kalau saya pikir, coba kalau orang Asia yang digituin, pasti orang Asia di sana kan juga banyak, tapi tidak ada yang ngamuk. Iya, kalau orang Asia yang mengalami seperti itu, yang kena tiba-tiba mati, kecekik dan tidak bisa napas dan akhirnya meninggal. Dan kalau orang Asia yang jadi, kita anak saya bilang, kalau orang Asia mungkin nggak begini nih Mam, katanya. Saya bilang, kalau memang ini masanya Tuhan sedang mengayak, maka di mana saja tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman. Karena hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, dan airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang. Ia menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Oh, akhir zaman ini mengerikan. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Akan datang masa yang lebih sukar lagi. Di manakah kita menaruh harapan kita? Suami, anak-anak, orang tua, teman baik, atau orang hebat? Nggak ada yang bisa. Atau mengandalkan keuangan juga tidak bisa, saudara. Kalau begitu, orang kaya tidak akan mengalami masa yang sulit. Ternyata orang kaya juga lulus putong bijarah semuanya. Teman-teman orang Indonesia yang ada di San Francisco, saya lihat mereka memfoto karena suaranya pakai bahasa Indonesia. Oh sepi, oh ini ya, mereka kirim, saudara. Jadi mereka sebut Burberry, terus bilang lagi nama-nama merek yang terkenal itu semua sepi, dijarah dan semua. Saudara, di mana? Kalau dia orang kaya, jaganya pakai penjagaan, tapi tidak bisa juga. Maka itu seperti sungai yang begitu membawa api, menghanyutkan. Saudara, ayat 29, saya ingin Anda lihat ayat 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk beraya. Nyanyian doa di waktu malam. Dan saya lebih suka banyak menyanyi, saudara. Lebih banyak menyanyi nyanyian doa. Karena ayat ini, di masa hukuman Allah atas Asyur, di masa Tuhan sedang memurnikan, Tuhan sedang membuat orang-orang akhirnya akan bersandar pada Tuhan, maka Tuhan melakukan, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Menyanyikan nyanyian doa, nyanyian pada Tuhan, nyanyian seperti orang bersiarah. Nanti sebentar kita akan buka ayat-ayatnya, saudara. Jadi nyanyian doa ini bukan hanya sekedar nyanyi jiwa dan hatimu, sungguh keluar dari mulutmu. Saudara, kalau Anda serius bahwa Anda sedang menyanyi ini buat Tuhan, bukan untuk yang ngikutin aja Ibu Dora apa dia, bukan, tapi Anda sedang dibawa untuk, dikatakan sini pada malam itu, untuk menguduskan diri untuk perayaan. 1 hari 24 jam. Dan Anda memberikan pada Tuhan 2,5 jam. Tapi saya suka lebih ya. Sudah sampai 3 jam. Saudara,
Jadi Anda tanpa sadar membayar perpuluhan jam, perpuluhan waktu pada Tuhan setiap hari. Dan Anda lihat di sini ya, seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Jadi doa Anda, nyanyian lagu ini adalah hal Anda berdoa, menguduskan, terus memfokus, terus berdoa, terus menyanjung Tuhan. Wonderful name, oh beautiful name, powerful name. Terus sehingga hati Tuhan senang, saudara. Bahkan orang-orang pikir, bosan amat deh, nyanyi gak berhenti. Padahal Anda tidak tahu bahwa kami sedang membawa, menuntun perlahan-lahan tanpa sadar kita sedang menguduskan. Menguduskan karena nyanyian waktu malam itu punya power, saudara ya. Menguduskan diri untuk perayaan. Perayaan apa? Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menguduskan pada perayaan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita melekat di hati Tuhan. Kita terus menghadirkan Roh Allah, menghadirkan Tuhan duduk di atas pujian penyembahan kita. Maka ini di sini dikatakan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan iringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Jadi menguduskan. Dan Anda bersuka cita di sini dengan suka hati. Dia di sini berbicara tentang hati Anda tidak terpaksa menyanyi. Kecuali saya tadi, ya, saya agak pikir ini mau khotbah apa ya. Tapi kadang saya pikir mau apa ya. Terus saya mulai cari, tapi Tuhan akhirnya saya enggak, serahin Tuhan, nyanyi saja. Iya, saudara, maka saya hanya bilang Tuhan saja yang atur. Saudara, maka di sini dikatakan, Anda lihat ya, bahwa kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan iringi suling. Jadi kalau Anda menyanyikan lagu-lagu ini di malam hari, Anda akan melihat hati Anda harus bersuka hati, jangan terpaksa. Harus bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan iringi suling. Jadi harus beres dulu hati. Anda harus merasakan sukacita. Hati Anda memuji Tuhan, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Anda akan merasakan seperti orang naik ke atas gunung Tuhan. Dan kita nanti akan buka Yesaya 42. Tapi kita lihat lagi ya. Dan ayat 30 dikatakan, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Jadi kalau kita terus menyembah, terus hati kita terfokus ke Tuhan, dan hati kita bersih, hati kita lurus, hati kita sungguh tulus dan sungguh mau melakukan ibadah nyanyian doa malam hari ini untuk menguduskan hati kita, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk supaya kita naik ke atas gunung Tuhan berbicara, naik dan bersekutu dengan Tuhan. Dan ini berbicara Tuhan akan turun, dan Tuhan memperdengarkan suaranya yang mulia, dan akan memperlihatkan dengan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Itu bukan kepada Anda, tetapi katakan pada orang-orang bahwa nih doa anak-anak Tuhan. Itu Yesaya 26, saudara. Doa anak-anak Tuhan membuat terjadi hal-hal seperti ini, membuat orang-orang itu akan sadar bahwa kejadian ini membuat orang berbalik, datang kepada Tuhan. Membuat orang datang ke Tuhan bukan dengan asal-asalan. Maka Tuhan membuat perbedaan. Saudara, di sini dikatakan, iya, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan ganda. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur. Jadi musuhmu akan dihancurkan. Jadi Anda kan bukan Asyur, Anda adalah anak Tuhan. Saudara, jadi masalah-masalah Anda, waktu Anda menyanyikan lagu doa, Tuhan turun mengatasi masalahmu. Musuhmu bukan lagi Anda yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Karena kita datang dalam nyanyian doa, kita menguduskan diri kita.
dan hati kita tulus, maka saat Anda bahkan tidak mengucapkan masalahmu pun, Tuhan turun berperang. Jadi bukan Anda yang berperang, Tuhan yang berperang. Sehingga di sini dikatakan dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dulu sudah diatur tempat pembakaran, bukan itu. Bukankah itu untuk raja, dasarnya dibuat Allah dalam pancakannya penuh dengan api dan kayu, nafas Tuhan menghanguskan seperti sungai belerang. Artinya Tuhan sedang merendahkan orang-orang yang sombong. Tuhan sedang merendahkan orang yang merasa dirinya paling hebat, merasa dia tidak bisa terkalahkan, dia adalah orang yang paling tapi Tuhan bilang, Tuhan mau mengayak bangsa-bangsa. Waktu kita berdoa, kita selalu harus tahu bahwa kita harus rendah hati, maka Tuhan yang berperang. Karena ayat Yesaya 42, Anda lihat ya, Yesaya 42, Anda lihat dari ayat 10. Dikatakan di sini, puji-pujian tentang penyelamatan. Ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Tuhan suruh nyanyi, menyanyi, ayo menyanyi lagu baru bagi Tuhan. Kalau orang yang hatinya bersuka cita datang pada Tuhan dengan senang, maka saudara akan keluar lagu-lagu baru, akan keluar lagu-lagu keintiman, lagu-lagu yang mazmur bagi Tuhan. Dan Anda akan lihat, disitulah dikatakan, pujilah dia dari ujung bumi. Dan Anda akan mengalami bahwa Tuhan akan senang banget pada orang-orang yang memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian Tuhan. Orang-orang yang menyanyikan pujian, orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu bagi Tuhan, dikatakan, baiklah laut bergemuruh serta segala pulau-pulau dengan segala penduduknya. Maka terjadilah gemuruh karena Anda memuji Tuhan. Tuhan sedang menghantam musuh-musuh, tetapi Anda hanya memuji-muji di masa kesesakan, masa di mana kita melihat pertolongan cuma ada pada Tuhan. Maka di sini dikatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar, dan khusus Kedar yang terbanyak adalah di Indonesia. Maka di sini dikatakan, biarlah padang gurun padang gurun menyaringkan suaranya. Kita mengucapkan pujian-pujian kita dengan semangat kepada Tuhan. Dan dikatakan dengan kota-kota, dengan desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak penduduk Bukit Batu, karena di mana dikatakan gunung batu adalah Tuhan, mendirikan di atas rumah di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Maka Bukit Batu itu adalah rumah kehidupan anak-anak Tuhan, dengan kotanya, dengan di sini dikatakan berseru dari puncak gunung-gunung, baik bersorak penduduk Bukit Batu. Jadi anak-anak Tuhan ini berbicara, anak-anak Tuhan harus menjaga hatinya, sehingga hatinya bersih, terus bersorak. Dan kemudian baiklah mereka berseru dari puncak gunung-gunung. Mereka akan naik di atas gunung dan mengucapkan doa-doa mereka di atas gunung, yaitu waktu mereka memuji. Maka mereka naik ke tingkat itu, mereka akan mengalami sesuatu yang terlepas, suatu doa yang luar biasa. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di seluruh pulau. Dan mereka akhirnya mengalami sukacita, dan mereka disuruh, ayo beritakan pujian. Yeremia 9 sebentar kita akan lihat bahwa pujian itu disuruh diajarkan, nyanyian doa disuruh ajarkan, nyanyian ratapan disuruh ajarkan, sehingga peperangan bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dikatakan ajarkanlah, ajarkanlah di sini, beritakan pujian kepadanya di pulau-pulau,
di pulau-pulau. Di Indonesia banyak pulau-pulau. Di mana saja, artinya di kota, di mana saja. Mari bersukacita, ajarlah pujian-pujian. Ada pujian ratapan, ada mazmur, ada pujian syukur, dan berbagai-bagai hal itu. Kalau Anda datang kepada Tuhan, Anda terus harus menaruh hati Anda untuk terus bisa menyembah Tuhan. Maka di sini dikatakan ayat 13, apa yang dikatakan, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Saudara, kalau para tentara mau bertempur, mereka harus main drum, terus tiup ini, nyanyikan lagu-lagu, saudara, untuk membangkitkan semangat. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan ini adalah lagu kudus, lagu yang keluar dari hati, yang tulus, hati yang sudah dibersihkan. Maka di sana Tuhan akan duduk dan Tuhan akan turun berperang. Tuhan membangkitkan semangatnya karena lagu-lagu Anda. Lagu-lagu Anda, nyanyian yang Anda nyanyikan membuat Tuhan, hatinya orang bilang biru haru biru, artinya terharu dan sangat bergoncang hatinya, saudara. Sehingga dia menyelidiki, ini masalah ini, orang-orang ini masalahnya apa? Masalahnya apa? Dia turun berperang. Dia turun berperang. Di sini dikatakan seperti orang perang, ia membangkitkan semangat. Jadi waktu Anda menyanyi itu, semangat dia bangkit, semangat dia bangkit, ingin membela kita. Dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Ini berbicara Roma 8, bahwa Roh Kudus akan menguasai hidup kita, sehingga dalam tekanan, dalam aniaya, dalam kita dihina, dalam kita mengalami kesukaan apapun, Allah akan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dan dia katakan di sana di Roma 8, kamu akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena untuk itulah anak kesayangannya saja tidak diperhitungkan, dia turunkan ke dunia hanya buat kita. Apalagi dalam persoalan kita yang kecil, Tuhan akan membela kita. Maka sebab itu nyanyian doa malam ini perlu. Sebentar kita akan buka ayat-ayatnya lain, dan Anda tahu bahwa Anda harus datang dengan sungguh-sungguh. Karena itu di sini dikatakan seperti orang perang, ayat 13, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Bayangkan kalau kita menyanyi lagu doa mazmur karena cerita hati kita, akhirnya sampai di puncaknya kita nggak tahan, kita langsung syafaat, kita langsung berdoa, saudara. Maka Tuhan yang turun memukul musuh-musuh kita. Tuhan akan menyadarkan orang-orang di sekeliling kita. Dan cara Tuhan menyadarkan itu beda dengan cara kita. Cara kita, kalau sadarkan ya begini, tapi cara Tuhan, dia pukul dan dia bertempur sehingga mereka akhirnya tahu, sekolah pintar di Amerika nggak bisa merendahkan orang, menyolong dan brutal di jalan. Kalau di Indonesia begitu, orang bilang, karena dibayar jadi orang-orang yang nggak bersekolah, nggak apa, orang-orang pengangguran, banyak dikasih duit, mau begitu. Tapi di sana tidak karena duit. Tidak ada yang bisa melakukan, karena hanya Tuhan saja. Saudara, maka sebab itu, siapa yang harus kita turunkan untuk menghancurkan, untuk bertempur melawan orang-orang itu? Cuma Tuhan. Nyanyikan nyanyian doa, nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyikan. Maka di sini hanya Tuhan yang akan turun. Dia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, dia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia akan membuktikan kepahlawanannya. Jadi orang-orang yang tidak benar itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan, hanya dilawan dengan pujian, penyembahan. Hanya puji. Mazmur 42. Mazmur 42 dikatakan ini, saudara, ya.
Kita buka di ayat, ya, baca dari ayat 5. Tidak apa-apa, ayat 2 juga nggak apa-apa. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi posisi hati ini harus benar-benar percaya pada Tuhan dan punya kerinduan. Dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi dalam posisi kita menyanyi, menyembah di waktu malam, ada tulisan dikatakan lagu doa di waktu malam. Nanti kita akan lihat ya lanjutannya. Saudara, posisi hati dia harus punya kerinduan banget untuk Tuhan hadir, saudara. Maka di sini dikatakan jadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Jadi dia menghadapi banyak tekanan, saudara. Di sini kita lihat, saudara ya. Ini pengajaran banyak orang. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah di dalam diriku? Satu kerinduannya untuk lebih cepat datang, untuk lebih cepat hadir di dalam nyanyian doa, saudara. Maka di sini dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikala engkau tertekan dalam jiwamu penuh ketakutan. Kita dari Indonesia mau lari karena ada bakar-bakaran dulu itu, orang lari pindah ke Amerika. Karena takut itu, saudara, banyak orang lari. Maka di Amerika mereka minta, dan orang Amerika di sana terharu, terharu. Orang Indonesia minta, untuk bernaung menjadi warga negara sana karena Indonesia heboh seperti itu. Jadi, teman minta, terus kemudian yang bertugas itu kemudian menangis dan langsung kasih, boleh. Kamu jadi warga negara. Meninggalkan Indonesia untuk lari ke Amerika. Nah, sekarang Amerika jadi seperti Indonesia, bahkan lebih parah, saudara. Dan bagaimana kita lari di mana? Hanya lari pada Tuhan. Kita mau lari di mana? Kita mau lari di Rusia, kita mau lari di tempat yang cuman es aja. Kalau Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa, semuanya akan mengalami masalah, saudara. Tidak ada tempat yang paling tenang dan aman. Orang lari, banyak orang Indonesia pindah ke Singapura, ada yang pindah ke Amerika, saudara. Tetapi ada yang pindah ke mana saja, saudara. Tetapi sekarang di mana-mana tidak ada yang aman. Dibilang Indonesia brutal, di sana lebih brutal. Ternyata, saudara, kalau saya melihat, wah ini lebih bahaya lagi nih ya. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa tidak ada yang damai. Hanya yang tenang di kaki Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa, menyanyi, dan kita akan mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan berperang. Tuhan akan turun, Tuhan akan bangkitkan semangatnya karena kita memuji Tuhan. Mari Anda perhatikan di sini. Dikatakan bagaimana kita haus akan Tuhan. Kita haus dan kita harus usahakan datang dan bersungguh-sungguh. Harap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya setelah itu, kan Anda datang dengan kerinduan dan haus, tapi Anda harus berharap bukan pada manusia, tapi pada Allah. Berharap bukan pada siapa saja pelayan Tuhan, pendeta siapa, tapi kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi penolong kita kalau kita bersandar dan sungguh datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan dan mempercayai Dia. Dan kemudian Dia katakan, dari Anda berharap, Anda harus akan bersyukur lagi, penolongku. Anda harus punya iman bahwa aku mau bersyukur walau belum terjadi pembelaan, tapi Anda harus bersyukur sekali lagi. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Belum terjadi, sudah percaya bahwa akan terjadi pembelaan Tuhan.
Maka sebab itu dikatakan ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu di tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Misar samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan lihat nih, dan pada malam hari aku apa? Aku menyanyikan. Nyanyian apa? Suatu doa kepada Allah. Kenapa saya melakukan ini, saudara? Karena masa kesulitan, kesusahan di seluruh dunia, Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa. Maka kita harus datang kepada Tuhan, nyanyikan nyanyian doa seperti orang bersiara, menguduskan dirinya untuk masuk dalam perayaan anak domba Allah, untuk kata Tuhan Yesus turun dan mengangkat umat yang kudus. Maka harus banyak menyanyi, karena itu mesbah ukupan yang dekat dengan ruang Maha Kudus, dan ruang Maha Kudus sudah terbelah dua. Maka kita bisa datang kepada Tuhan siapa saja. Oh, kita bisa datang menyembah pada Tuhan. Maka di sini dikatakan yang dilakukan Bani Korah, ya, pengajaran Bani Korah yang dilakukan adalah menyanyikan nyanyian doa. Maka kenapa menyanyi? Karena menyanyi, saudara, menyanyi. Kalau dalam bahasa roh, iya, saudara. Tapi waktu kita mau berdoa, tapi menyanyi lebih baik, karena kita menulis nyanyian doa. Karena nyanyian itu lahir dari hancur hati, lahir dari Mazmur. Naik wah, kita masuk dalam peperangan, tapi kita harus mulai dari bawah, yaitu menyanyikan nyanyian doa, menyanyikan nyanyian doa, menyanyikan nyanyian doa, sampai kita naik ke atas puncak gunung. Yesaya 42 bilang, sampai kau naik ke atas gunung dan berseru di atas gunung itu, dan berseru, keluarlah ya satu, ya, meluap dari hati kita syafaat kita kepada Tuhan. Maka Anda lihat di sini nyanyian doa di malam hari. Iya, malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Jadi suatu Allah kehidupanku, itulah Mazmur, saudara. Jadi waktu Anda menyanyikan tadi, Anda tanpa sadar bahwa kalau saya menyanyi, saya mengecek dari roh saya, saudara, apa yang saya nyanyikan. Karena kalau di hati saya menyanyi lagu itu, maka kadang-kadang ya musik bisa ikut atau tidak, saya langsung nyanyi. Saudara, saya nyanyi, saudara, karena di dalamnya ada kata-kata, iya, yang dikatakan kata-kata doa melalui nyanyian. Inilah konser doa, nyanyian suatu doa di malam hari. Dan saya tidak buat pagi, saya buat malam hari. Tetapi kalau buat pagi nanti lain kali, maka di sana di Amerika malam, ya. Nah, Anda lihat nyanyian suatu doa, iya, nyanyian, menyanyikan nyanyian adalah suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh yang sedang terjadi sekarang? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara, jangan khawatir apapun selama Anda menaruh pengharapan pada Tuhan dan Anda mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan Anda datang tidak hanya terpaksa, tetapi hati Anda bersuka cita untuk datang. Itu yang dikatakan di Yesaya tadi, bersuka cita untuk datang. Dan saudara, kalau Anda melihat, saya mengajak Anda Yesaya, ya. Saya ajak Anda lihat Yesaya Yesaya 26. Ya, coba Anda lihat Yeremia dulu sebelum saya masuk ke Yesaya.
Yeremia di sini dikatakan ya. Di sini Yeremia 9. Sekiranya kepalaku penuh air, ayat 1, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang putri bangsaku. Padang gurun mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang yang tidak setia. Saudara, tetapi Anda lihat di sini, ya, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan pada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Mereka ibadah, mereka punya rohnya, roh agamawi saja. Tuhan mereka tidak kenal. Saudara, maka di sini dikatakan, baiklah tiap orang berjaga-jaga terhadap teman, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Terjadi kalau sampai satu bangsa ini diayak, maka mereka malas untuk bertobat, akan kelihatan bahwa ibadah mereka cuma agamawi. Saudara, tidak ada pengaruhnya oleh Tuhan. Maka sebab itu kita harus berjuang untuk mendapatkan pengaruh. Iya, kalau kita sampai membuat Yesus terkesan akan kehidupan kita, Yesus akan turun. Kalau kita menyanyi sungguh-sungguh, kita bermazmur sungguh-sungguh. Yesaya 42 bilang, Yesus turun berperang. Dia membuktikan kepahlawanannya. Maka sebab itu di sini dikatakan ya, kalau kita lihat, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat 6. Penindasan ditimbun penindasan, tipu ditimbun tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan, cuman agamawi. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah? Melebur dan menguji. Jadi Tuhan mengayak saudara sekarang ini. Iya, menguji. Sebab apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Negara itu rasanya mayoritas Kristen, dan kemudian Tuhan harus mengayak lagi, saudara. Kalau di Indonesia Tuhan ayak karena ini minoritas, saudara. Tetapi kalau di tempat mayoritas seperti Eropa, Amerika, dan Tuhan mulai mengayak lagi, kita perlu yang melihat bahwa ini mereka lihat minoritas, tapi ternyata mayoritas ternyata minoritas. Yang sungguh-sungguh minoritas, kebanyakan mayoritas, tapi sebenarnya KTP-nya mayoritas Kristen. Maka kita perlu untuk mengambil bagian berdoa buat seluruh dunia, bukan hanya buat Indonesia. Nah, di sini dikatakan ya, sesungguhnya aku mau melebur, menguji mereka, mengayak mereka. Sebab apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Apalagi yang aku harus buat? Kalau dengan apa saja, dengan COVID-19 ini, mereka bilang juga, oh kami nggak ada apa-apa. Nah ini yang bilang pendeta, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah, kami mah bebas, biasa. Jadi Amerika mah tenang saja, bebas. Kita berdoa mati-matian supaya Amerika yang jumlahnya banyak COVID, supaya tidak ternyata teman-teman pendeta di sana bilang gak masalah. Yang masalah adalah Indonesia. Memang Indonesia masalah karena Indonesia Kristennya minoritas. Nah sekarang kalau di sana mayoritas Kristen, terus bagaimana Tuhan bilang, aku harus menguji. Karena apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Maka saudara, kita lihat lagi ya. Ya, ayat kita percepat ayat 17. Iya, kita mulai ayat 12 dulu. Siapa orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Mana bisa kita menunggu dari sana pendeta-pendeta yang dahsyat banget, sehingga kita bikin KKR urapan di Gelora Bung Karno yang besar. Karena di sana
mayoritas dan orang-orang yang hebat. Dan kita selalu mencontoh. Tapi sekarang mereka mengalami sama seperti yang kami di Indonesia alami. Dan saya kasihan banget. Saudara, kita perlu berdoa. Karena Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa, menguji putri umatnya. Sebab itu di sini dikatakan, iya, siapa yang begitu bijaksana sehingga dapat mengerti hal ini? Rasanya mana bisa kami diajar doa oleh orang-orang bule. Dan para nabi-nabi kami, orang-orang bule semua. Jadi bagaimana? Iya, nah maka di sini dikatakan bagaimana kami bisa mengerti ini ya. Sehingga dapat mengerti hal ini. Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Supaya dapat memberitahukan. Hanya orang yang menerima firman dari mulut Tuhan. Kalau Tuhan turun, dikatakan tadi kita baca pertama, Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Jadi masa-masa ini, masa yang harus kita nyanyi doa, suaranya. Maka kita lihat di sini ayat 17. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan beratap, perempuan pendoa syafaat, supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Gereja-gereja Tuhan ini harus dikerahkan menjadi pendoa syafaat. Dan juga menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengar suara Tuhan. Bukan yang pemfitnah. Tetapi di sini dikatakan, biarlah mereka bersegera dan beratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Bagaimana mereka bisa meratap? Adalah nyanyian doa yang kau nyanyikan. Nyanyian doa menyentuh hati Tuhan dan menyentuh hati kita semua. Sebab itu di sini dikatakan, ya, supaya mereka melelehkan air mata, mencucurkan air mata, dan mengajar mereka ratapan supaya mereka cucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Kenapa saudara tiap malam, setiap menyanyi harus akhirnya buang ini air hidung, air mata, karena iya padahal orang COVID takut itu saudara. Nah kita di sini nyanyi sambil keluar air mata, air hidung saudara. Nah inilah yang dikatakan di masa aniaya ini, di masa kesusahan ini, Tuhan suruh panggil para pendoa itu, panggil. Dan saudara tidak perlu panggil kami karena kami sudah ketemu di online. Nah, di sini dikatakan, sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Saya berdoa supaya rumah jangan sampai nyerempet ke rumah-rumah. Saudara, karena di San Francisco, di ini juga dekat rumah anak-anak kita sudah, iya, Great Mall itu dekat rumah anak kita itu sudah kena, iya. Nah saudara, jadi kita berdoa juga. Iya, kita berdoa sekarang tidak ada lagi mayoritas Kristen, bangsa mayoritas Kristen dengan minoritas Kristen yang di sini, tapi semua di ayat Tuhan. Semua di ayat Tuhan. Maka kita lihat di sini ya, ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya, ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Harus ajar ratapan, harus ajar bagaimana ia menangis, meratap itu katanya growing, growing, ya. Jadi doa ratapan, bagaimana meratap ajarkan ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan, oleh setiap gereja Tuhan, ajarkan. Di sini dikatakan ajarkan ratapan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Artinya sesama gereja, sesama teman, ayo ajarkan nyanyian. Dikatakan sini bukan pujian, nyanyian. Nyanyian ratapan. Kenapa? Iya, mereka bilang nyanyi kok. Iya, hari Minggu jangan nyanyi pelan-pelan begitu terus. Harus nyanyi yang sorak-sorak dong. Saya ketawa terus saya bilang begini,
Hari Minggu kata nyanyian semangat ya. Iya, kalau Minggu, kalau yang bagian malam itu nyanyian ratapan, nyanyian doa, nyanyian mengelus-elus hati Tuhan, meminta Tuhan gunda gulana hatinya langsung turun, iya, menolong kami. Maka di sini ajarkan ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Kalau di gereja kepada jemaat, dan kemudian dikatakan oleh setiap perempuan gereja Tuhan, nyanyian ratapan kepada temannya, ajar pada temanmu. Iya, golongan mana kek dia, gereja mana kek, mari semuanya Alkitabnya sama. Nyanyian ratapan, mau gereja apa saja, sama Alkitabnya menulis seperti ini. Maka kita harus menyanyikan nyanyian ini, karena ayat 21, mau telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Masuknya suka ke rumah-rumah orang kaya, ke tempat-tempat yang kita suka pergi lihat itu di mall, ya kan? Istana-istana. Terus kemudian ya, ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berantaran seperti pupuk di ladang, seperti bekas gandum di belakang orang-orang yang tanpa ada yang mengumpulkannya. Kita harus mencegah ini supaya benar-benar tidak sampai terjadi seperti ini. Dan kemudian di sini dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan ayat 23. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Kalau kita pahami bahwa masa ini Tuhan sedang mau menguduskan kita, menyanyikan nyanyian doa di malam hari, itu bagaikan suatu mesbah upan yang naik, yang masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Dan Tuhan mengalami satu gerakan di hatinya, dan dia turun berperang. Maka di sini dikatakan ia akan baiklah berperkara yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, ujian yang kita lakukan, ini adalah hal untuk membuat hati Tuhan tergerak, dan dia turun berperang, dan dia berhentikan COVID, dan dia mulai tenangkan orang-orang yang heboh, yang demo di jalan-jalan, mau di Indonesia maupun di Amerika atau di mana saja, sehingga kegelisahan, keresahan mereka yang tinggal di rumah itu tidak membuahkan hal-hal demo dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ingat, memang akhir-akhir ini Tuhan sedang mengayak bangsa-bangsa. Dan sebab itu saudara, kita lihat di sini, iya, Mazmur 84. Saya akhiri ini Mazmur 84 dari ayat 2. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagiku bersorak kepadamu Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, Tuhan berbicara tempat mesbah itu ya. Mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang apa yang berbahagia? Ya, terus menerus menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Saudara, bukan memuji satu kali. Kalau orang bersaksi cuma satu kali, tapi memuji-muji ini artinya menyanyikan nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Iya, kita nyanyi, and sing my soul, my Savior God to thee, how great thou art. Ya, kita nyanyikan lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan. Maka di sini berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus menyanyi-nyanyikan pujian kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Dikatakan di dalam ayat tadi kita Yesaya berapa? 26 ya tadi ya, pertama ya. Nah, kita melihat di sana bahwa
Di sini dikatakan seperti orang mau bersiarah, naik ke atas gunung dan bersiarah. Saudara, menyanyikan nyanyian di malam hari. Nyanyian doa di malam hari menguduskan. Maka di sini dikatakan berbahagialah orang yang diam terus memuji-muji Engkau. Terus berbahagia yang kedua, berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Siara di bangsa Israel adalah orang yang naik pergi ke tempat kudus, di gunung kudus Tuhan. Dan di sana mereka naik atas gunung itu menyanyikan lagu-lagu doa, lagu pengagungan dan memuji Tuhan. Mereka menguduskan dirinya. Nah, saudara, maka di sini apabila melintasi lembah Baka, di saat kita mengalami masa kesesakan seperti ini, dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Wah, di tempat yang rasanya padang gurun, di tempat yang rasanya aduh sesek nih, aduh gua nggak bisa nih, aduh ternyata begini lagi, dari Indonesia gue lari ke Amerika, lah Amerika begini juga sama di Indonesia. Oh Tuhan tolonglah. Maka saudara, Anda harus naikkan tingkat, ya, tingkat percaya, tingkat penyerahan, tingkat iman kepada Tuhan, di mana kita naik hanya memuji-muji Tuhan, menguduskan dirinya. Dan di situ Tuhan akan turun berperang. Sebab itu di sini dikatakan berbahagia manusia kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasil mengadakan siara, yaitu menyanyikan nyanyian-nyanyian, iya, untuk naik ke gunung Tuhan. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka. Sekarang ini kayak lembah Baka, sepertinya aduh mati gua ya. Wah, kena virus nih, mati nih ya. Saudara, lembah Baka mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Saudara, mereka menjadikan tempat masalah ini adalah masalah kita diurapi Roh Kudus. Masalah mata air, yaitu kita mendapatkan Roh Kudus turun. Dan di dalam kita akan ada sungai mata air. Dikatakan di dalam Yohanes 7 ya, minumlah dan siapa yang haus minumlah. Maka di dalam dia akan ada mata air dan akan mengalir sungai Allah, yaitu Roh Kudus. Maka di saat inilah saat kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mengalami hidup yang dibaharui, hidup yang masuk kepada kehidupan yang bergantung pada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Maka sebab itu dikatakan di sini dikatakan membuatnya menjadi tempat bermata air, membuat tempat itu nyaman. Iya. Justru di masa kita nggak keluar, kita nyaman di sini. Tiap malam kita berdoa, ada mata air Tuhan di sini. Maka di sini dikatakan, ya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini berbicara pencurahan Roh Kudus. Di masa kesesakan ini, masa Tuhan sedang mengayang, Tuhan mengizinkan ujian untuk putri bangsaku itu, iya, putri umatku dikatakan. Disitulah Tuhan akan menaikkan pengurapan pada kita. Urapan yang akan lebih lagi. Dan kita akan mengalami bahwa mujizat lewat mujizat. Pembelaan lewat pembelaan. Perlindungan Tuhan lewat perlindungan Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan mujizat berkat Tuhan. Bahkan kau tidak khawatir tentang apapun. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan satu negara. Bukan di tangan satu pemerintah atau presiden apapun. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan suami, bukan di tangan istri, bukan di tangan anak cucu, bukan di tangan orang-orang kaya. Tidak, tetapi di tangan Tuhan. Mari kita percaya saudara bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk bersandar pada Tuhan di masa sesak ini. Maka mereka berjalan, orang-orang itu menjadi kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau yang sudah tua hendak menyambut pengangkatan Tuhan, ya. Tapi kalau di sini, hendak menghadap Allah di Sion, artinya hendak melihat Tuhan melakukan mujizat. Sion, gereja Tuhan, Anda adalah Sion. Maka kita lihat, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Nyanyian di waktu malam, nyanyian doa. Ini dikatakan tadi kan nyanyian memuji-muji ya. Terus Anda lihat, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Nyanyian doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Kalau Anda memuji-muji Tuhan, Anda naik ke tingkat.
orang yang diurapi asik. Amin. Oh, orang diurapi, Tuhan baca hati kita. Kita menyanyi saja, nggak sebut masalah kita, Tuhan baca. Wah, Tuhan baca. Oh, roh yang membantu kita, Roma 8 ayat 26. Dalam kelemahan kita. Karena roh yang akan berdoa kepada Allah. Maka itu ayat 11 dikatakan, baca bersama 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di mal-mal di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu kalau cuma di mal-mal aja tempat orang-orang. Saudara, lebih indah duduk di kaki Tuhan. Saya tiap Jumat kan doa sampai pagi. Terus sejak tidak bisa naik ke puncak doa saya pagi, maka saya bilang Mas Ami, tidak boleh tidak. Berapa jam kita ada di doa semalaman, maka kita akan buat di sini setiap hari menutupi doa semalaman kita. Kita cicil sama Tuhan 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Saudara, maka saya melakukan itu karena ini, saudara. Karena kita tidak mau kurang pengurapan. Maka sebab itu dikatakan di sini, iya. Sebab Tuhan Allah dalam matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia berikan kasih, Dia berikan kemuliaan. Kalau Dia mengasihi kita, uang mah nggak ada arti. Dia bisa kasih, tapi kita sudah berubah karena kita sudah ciptaan baru. Tidak cinta duit, tapi kalau dikasih duit, puji Tuhan. Ya kan? Membutuhkan untuk melanjutkan hidup. Tapi bukan berarti duit, nanti mati dengan duit itu. Saudara, tetapi kita bisa hidup, duit dikasih, kita buat makan, kita buat hidup, bayar listrik, bayar membantu dan menghidupi semua, saudara. Nah, di sini dikatakan, ia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercelah. Kasih dan kemuliaan. Jadi Anda akan ditingkatkan menjadi orang-orang kudus Tuhan. Kemuliaan Dia berikan. Kalau kemuliaan, kalau kita masuk di Korintus itu dikatakan bahwa orang yang suka duduk di kaki Tuhan, Musa itu, nyanyian Musa itu sampai tertulis di Wahyu dan tertulis di surga, nyanyian Musa itu. Nyanyian siara Musa itu tertulis di surga. Saudara, karena Musa suka menyanyi. Nah, di sini saudara dikatakan bahwa karena Musa begitu dekat, kemudian waktu dia turun, kemuliaan orang tidak bisa melihat karena kemuliaan yang begitu besar, padahal dia sudah tutup wajahnya. Tetapi Tuhan katakan orang yang diurapi Tuhan akan naik dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Orang yang terus memuji Tuhan di waktu malam ini, terus memuji Tuhan. Jangan bosan, saudara. Ya, kalau Anda bosan, saya berhenti nih. Ya, tapi saya tetap memuji Tuhan karena saya tidak melakukan ini karena Anda, tapi melakukan ini karena Tuhan. Karena ini hanya buat Tuhan. Nah, Anda lihat ya, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Dia tidak menahan kebaikan. Orang yang hidup, kalau Anda terus ada di dalam nyanyian doa, hidup Anda sedang dikuduskan. Hidup akan mengandalkan Tuhan, maka hidup tidak bercelah. Ya, apa sulit, saudara, hidup tidak bercelah itu. Tapi waktu kita terus di hadirat Tuhan dan terus berdoa menyembah Tuhan, menyanyikan pujian, tanpa sadar kita diubahkan. Karena kita menyanyikan lagu-lagu doa, telinga kita mendengar, jiwa kita menyimak, maka kita diubahkan. Maka itu dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Maka saudara, kalau kita bagikan di sini, maka berbahagia itu ada berapa banyak, saudara. Berbahagia mereka yang di rumah memuji-muji Tuhan. Jadi Anda adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah, iya katanya, yang berasa mengadakan siara, yang terus menyanyikan nyanyian doa, yang terus, saudara. Dan kita akan lebih hari lebih kuat. Makanya diakhiri dengan berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sepelekan nyanyian malam hari. Karena di masa yang sukar, Tuhan mengayak umatnya, Yeremia 9. Dia cari orang-orang yang menyanyikan nyanyian doa, yang menyanyikan nyanyian ratapan dan mengajar. Dan mari saudara, jangan bosan-bosan
Karena kita sedang menyanyi, bukan buat Anda dan pun Anda bukan buat saya, tetapi kita buat Tuhan. Penonton kita adalah Tuhan. Dia yang menilai kita. Jadi kalau kita melakukan tidak tulus hati, tidak dengan sukacita, dia tilik, oh lu nggak suka ya, lu nggak suka ya, lu pura-pura suka ya menyanyi padahal kena nggak enak hati aja. Nah saudara, Tuhan lihat. Tapi kalau Anda menyanyi dengan sukacita, tadi ayat yang katakan kan, menguduskan dirinya dengan sukacita mereka naik ke gunung batu Tuhan. Saudara, dasarnya adalah percaya, merindukan Tuhan, dan jaga hati terus bersukacita. Dan jangan bosan terus naikkan nyanyian doa. Nyanyian, lebih banyak menyanyi lagu doa di dalamnya isi nubuatan. Di dalam doa itu keluar nubuatan. Itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan turun ke atasmu. Saat Anda mengucapkan, satu-satunya yang kuandalkan, terus kemudian dia memberkati, dia menyembuhkan, itu akan terjadi padamu. Karena itu adalah nyanyian nubuatan. Itu nyanyian pengagungan pada Tuhan. Dan itu adalah doa. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan suka. Menguduskan diri. Membuat Anda lebih hari menjadi lebih kuat. Merubah padang gurun menjadi tempat bermata air. Dan mengeluarkan buah-buah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Anda yang suka jangan takut. Nyanyikan nyanyian doa. Anda yang rasanya, aduh terus gimana dong? Iya, ulang lagi lihat Facebooknya. Iya, masih terekam terus, bisa ikut terus, ikut nyanyian doa. Tuhan Yesus memberkati, lebih hari lebih kuat menghadap Allah di Sion. Berbahagia terus, berubah, padang gurun, merubah apa yang dikatakan apa? Ya, menjadi bermata air. Yang orang takut mati itu loh. Dikatakan menjadi tempat bermata air. Yang di dalam dikatakan melintasi lembah baka. Ya, maksudnya lembah baka. Kau akan berubah menjadi tempat bermata air. Jadi di masa orang ketakutan mati, ketakutan hidup, kau malah diberkati Tuhan. Kau malah mengalami urapan karena tambah bersandar pada Tuhan. Jangan takut. Nyanyikan nyanyian doa tiap malam. Besok kita jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya saudara, percaya Tuhan akan menolong kita sehingga besok kita lebih bersemangat lagi menyanyi. Hati bersukacita. Wah, karena Tuhan bilang berbahagia orang yang diam di rumahku, yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagialah manusia kekuatannya di dalam engkau yang berasrat mengadakan siaran. Nah, apabila melewati lembah baka, masa sukar seperti sekarang, mereka membuatnya menjadi tempat yang penuh urapan, bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bahkan masa ini Anda akan diberkati karena tingkat dimensi roh Anda naik. Anda naik dengan Tuhan, maka mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Betapa indahnya orang yang satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kalau Anda itu, maka Anda ada di rumah Tuhan. Setiap malam Anda sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Membawa perpuluhan waktumu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita.